Apakah kamu sering merasa khawatir akan banyak hal? Atau kamu orang yang baperan, susah move on, atau bahkan kamu udah tersinggung nih dan marah-marah di media sosial maupun juga di dunia nyata? Nah, barangkali teman-teman juga sudah pernah melihat atau juga bahkan sudah pernah membaca salah satu buku yang berjudul Filosofi Teras. Hai, saya Arjuna Marcelino, NIM 135-19021 dari K1 IF 3280 Sosioinformatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan ulasan, memberikan temuan-temuan yang saya dapatkan dari buku yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu Filosofi Teras. Kita berbicara sedikit mengenai latar belakang dari sosok penulisnya. Bapak Henry Manampiring atau yang lebih dikenal atau awam disebut dengan Om Piring, merupakan seorang praktisi periklanan dan pegiat media sosial yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi. Beliau pergi ke psikiater dan diidap menderita major depressive disorder atau biasa disebut dengan depresi. Maka dari itu beliau mencari kira-kira apa yang bisa merubah cara berpikirnya tersebut. Dan dalam perjalanannya, beliau menemukan stoicisme. Filosofi ini menjadi dasar begitu banyak perubahan dalam diri beliau. Beliau merasa menjadi lebih sabar, lebih tenang, dan lebih positif. Nah, buku ini ditulis berdasarkan pengalaman beliau dan sangat praktikal. Jauh dari kesan filsafat sebagai topik berat dan mengawang-awang. Tetapi buku ini membahas filsafat secara lebih praktis dan relevan dengan kehidupan masa kini. If you live according to what other think, you will never be rich. Ternyata berdasarkan survei khawatir nasional. Jadi survei khawatir nasional ini adalah survei yang dibuat oleh penulis secara kecil-kecilan di media sosialnya. Ada lebih banyak orang yang merasa khawatir di dalam hidup ini. Nah, ternyata kenapa ini menjadi suatu permasalahan gitu, kekhawatiran menjadi suatu permasalahan. Jadi ada 3 kerugian dan alasan mengapa kekhawatiran ini menjadi suatu permasalahan. Yang pertama adalah bahwa kekhawatiran itu menghabiskan energi pikiran. Yang kedua, bahwa kekhawatiran itu juga menghabiskan waktu dan uang. Dan yang ketiga, kekhawatiran itu mengganggu kesehatan tubuh. Bukan situasi penyebab khawatir atau stresnya yang menjadi masalah, tetapi persepsi kita sebagai individu akan situasi tersebut yang kerap kali menjadi sumber masalah. Jadi apa itu filosofi teras atau stoicisme? Filosofi teras atau stoicisme adalah sebuah aliran filsafat Yunani Romawi purba yang sudah berusia lebih dari 2000 tahun dan masih relevan untuk kondisi manusia zaman sekarang. Di awalnya ada seorang bernama Zeno. Dia adalah seorang pedagang kaya dari Siprus. Kemudian dia melakukan perjalanan dari Phoenicia ke Piraeus untuk berjualan. Dalam perjalanan dia menggunakan kapal laut. Dan naas, tidak bisa dihindari, kapalnya tersebut karam. Jadi dia kehilangan seluruh dagangannya yang cukup mahal tersebut. Dia terdampar di Athena. Di Athena, dia menemui para filsuf. Dia belajar dari banyak sekali filsuf di Athena. Dan sampai suatu saat dia juga sampai mengajar. Ia sering mengajar di sebuah teras berpilar. Dalam bahasa Yunani disebut Stoa. Para pengikut dari Zeno ini disebut dengan kaum Stoa. Tujuan dari filosofi ini adalah hidup dengan emosi negatif yang terkendali dan hidup dengan kebajikan. Dan kenapa filosofi ini masih sangat relevan bagi kita pada saat ini? Ada 3 hal. Yang pertama, stoicisme itu ditulis untuk menghadapi masa sulit. Yang kedua, stoicisme ditulis untuk globalisasi. Yang ketiga, stoicisme adalah filsafat kepemimpinan. Dikenalkan pada kita sebuah konsep yaitu hidup selaras dengan alam. Jadi hidup selaras dengan alam di sini bukan hanya sebatas memelihara alam, menjaga lingkungan hidup kita, tapi jauh lebih daripada itu. Manusia harus hidup selaras dengan alam jika ingin hidup yang baik. Jika kita keluar dari keselarasan dengan alam, maka itu adalah pangkal dari ketidakbahagiaan kita. Lantas, sebenarnya apakah ini yang dinamakan dengan konsep takdir? Nah, jawabannya bukan. Ini bukan sebuah takdir. Ini bukan konsep untuk mempercayai bahwa segala sesuatunya itu sudah terjadi. Bahwa segala sesuatu itu sudah disusun sama Maha Pencipta. Bukan seperti itu konsepnya. Tetapi apa? Hidup selaras dengan alam artinya kita harus sebaik-baiknya menggunakan nalar, akal, sehat, rasio. Karena hal inilah membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya, baik hewan maupun tumbuhan. Dan ternyata melawan atau mengingkari apa yang telah terjadi di alam artinya keluar dari keselarasan dengan alam. Maka diperkenalkan konsep dikotomi kendali. Apa itu dikotomi kendali? Quotes dari Epictetus dalam bukunya berjudul Enchiridion. Some things are up to us, some things are not up to us. Maka dari quotes ini kita bisa membagi 2 hal dalam hidup kita. Yang pertama, hal-hal yang ada di bawah kendali kita.
Yang kedua adalah hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Nah, orang yang bijak adalah orang yang bisa mengenali kedua kategori ini dalam segala hal dalam hidupnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan di bawah kendali? Yang dimaksud dengan di bawah kendali artinya hal-hal yang bersifat merdeka, tidak terikat dan tidak terhambat. Contohnya apa? Pertimbangan kita, opini kita, persepsi kita akan suatu hal atau akan suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi keinginan kita, tujuan kita. Ini jelas ada di bawah kendali kita. Ini jelas keputusannya ada di tangan kita. Lantas bagaimana dengan hal-hal yang tidak di bawah kendali kita? Hal-hal yang tidak di bawah kendali kita bersifat lemah, bagai budak yang terikat, dan sebenarnya milik orang lain. Dan ternyata menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan adalah sebuah sikap yang tidak rasional atau irasional. Nah, kita harus bisa belajar untuk tidak mengingini hal-hal di luar kendali kita. Apa sih hal-hal yang berada di luar kendali kita? Tindakan orang lain, jelas tindakan orang lain tidak bisa kita kendalikan. Opini orang lain, reputasi dan popularitas kita, kesehatan kita, kekayaan kita, kondisi kita saat lahir, dan segala sesuatu di luar pikiran dan tindakan kita. Nah, mungkin kita bertanya, kekayaan, kesehatan, dan reputasi tentu bisa kita usahakan, bisa kita upayakan dalam kehidupan kita. Hal-hal tersebut tidak bisa kita jamin, tidak bisa diambil dari dalam hidup kita. Makanya hal-hal tersebut kita golong atau kita kelompokkan tidak di bawah kendali kita. Lantas apakah kita harus pasrah dengan keadaan, pasrah dengan situasi yang terjadi saat ini? Ternyata bukan. Maksud dari dikotomi kendali itu bukan pasrah. Dikarenakan di segala situasi, baik situasi yang bisa kita kendalikan maupun situasi yang tidak kita kendalikan, akan selalu ada bagian di dalam diri kita yang tetap merdeka. Apa itu? Yaitu pikiran dan persepsi. Bahkan untuk segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, misalnya kekayaan kita tiba-tiba jatuh miskin, masih ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dalam diri kita, yaitu apa? Pikiran kita, persepsi kita terkait kemiskinan atau hal-hal yang membuat kita jatuh miskin. Itu jelas ada di bawah kendali kita. Dan ternyata hal tersebut belum cukup. Ternyata menimbulkan kebingungan-kebingungan. Emang apakah hanya ada dua yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan? Dan ternyata memang ada konsep baru yang dikenal dengan trikotomi. Apa itu trikotomi? Bahwa ada irisan antara yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Nah, itulah yang disebut dengan bisa sebagian kita kendalikan. Bagaimana konsepnya? Konsep dari bisa sebagian kita kendalikan ini adalah kita memaksimalkan tujuan di dalam diri kita atau internal goal kita dibanding hasil eksternal atau outcome-nya. Nah, semakin baik kita mengerjakan internal goal, semakin besar pula peluang kita untuk mendapatkan hasil atau outcome yang kita impikan. Jadi kita fokus di internal goal-nya, di target internal kita. Nah, internal goal itu ada di dalam kendali kita dan menjadi perhatian kita. Sedangkan hasil, outcome-nya itu ada di luar kendali kita. Dan kita tidak layak menjadikan hasil ini sebagai sumber kekhawatiran kita. Gara-gara itu tidak bisa kita kendalikan sama sekali. Itu ada di luar kita. Yang bisa kita kendalikan adalah prosesnya atau internal goal-nya. Nah, contohnya apa sih yang bisa sebagian kita kendalikan? Misalnya sekolah, pekerjaan, perlombaan, atau hubungan dengan pasangan. Tentu hubungan dengan pasangan misalnya, kita bisa saja memberikan yang terbaik, tapi kan belum tentu pasangan kita juga memberikan yang terbaik. Maka respon kita terhadap pasangan merupakan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Tapi respon pasangan terhadap kita merupakan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Contoh lain, sekolah. Kita bisa bekerja keras, semakin baik untuk mengikuti kelas dengan baik. Tapi hasilnya, outcome-nya, nilainya, tentu belum tentu akan berkata baik pula. Tetapi semakin baik pula kita belajar, semakin tinggi, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan nilai yang baik. Tetapi nilai tersebut bukan berasal dari diri kita. Nilai itu ada faktor eksternalnya. Nah, apa sih manfaat dari pemisahan target internal tadi dengan hasil? Ada 3 manfaatnya. Yang pertama, kita dapat lebih memfokuskan energi dan kebahagiaan kita pada hal-hal yang ada di bawah kendali kita. Yaitu apa? Internal goal tadi. Dan kita tidak pusing untuk hal di luar kendali kita. Yaitu apa? Outcome-nya. Kita nggak perlu pusing hasilnya apa. Yang penting kita ikuti prosesnya. Nah, yang kedua, di saat hasil tidak seperti yang kita harapkan, mental kita seharusnya tidak terlalu terpuruk. Karena fokus kita pada target internal. Jadi walaupun hasilnya jelek, walaupun hasilnya buruk, tidak sesuai harapan kita nggak perlu kecewa yang berlebihan. Karena apa? Karena kita sebenarnya fokusnya di internal goal-nya, hal-hal yang bisa kita usahakan. Yang ketiga adalah kerendahan hati. Mengapa kerendahan hati?
Dikarenakan dengan proses pemisahan ini, kita mengakui bahwa hasil sebenarnya berada di luar kendali kita. Dan jikapun hasil itu baik, sebuah kesuksesan, kita juga menyadari bahwa kesuksesan itu juga dipengaruhi oleh banyak faktor di luar kendali kita. Jadi nggak melulu kita sukses hanya gara-gara usaha kita. Nggak melulu kita sukses hanya gara-gara kita rajin belajar, rajin bekerja. Tapi ada faktor-faktor luar yang mungkin mendukung proses kesuksesan kita. Kemudian mengendalikan interpretasi dan persepsi. Ini lagi-lagi berhubungan dengan pikiran kita, cara berpikir kita, mindset kita, pandangan kita terhadap seseorang atau suatu hal. Ada pemisahan antara apa yang bisa kita ditangkap, antara apa yang bisa ditangkap oleh indera, baik kita lihat, baik kita dengar, dan interpretasi atau makna atas apa yang kita lihat dan dengar tersebut. Jadi ada dua hal yang terpisah. Yang pertama yang bisa kita lihat dan kita dengar, yang kita tangkap secara langsung. Yang kedua adalah interpretasinya atau makna dari apa yang kita tangkap tadi. Nah, tetapi kita sangat sulit untuk memisahkan kedua hal ini. Inilah sifat kita sebagai manusia. Kita seringkali memberikan interpretasi atau penilaian dan pemaknaan dari sebuah peristiwa yang kita alami. Jadi seolah hal-hal ini adalah hal yang berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Padahal ini adalah hal yang tidak berhubungan dan bisa sebenarnya kita pisahkan. Tetapi kita seringkali menyatukan dan menghubungkannya. Sehingga seolah-olah hal ini tidak bisa dipisah. Padahal kunci dari kesuksesan kebahagiaan kita adalah bisa memisahkan kedua hal ini. Memisahkan apa yang ditangkap dan interpretasinya. Nah, sebagai contoh, jadi kita mengalami sebuah peristiwa, kemudian kita pasti akan memberikan interpretasi otomatis. Nah, kemudian hasilnya tentu ada dua. Yang pertama itu berupa emosi negatif, yang kedua itu adalah emosi positif. Nah, saat kita mengalami peristiwa hidup, seringkali ada penilaian otomatis yang muncul. Dan kalanya, jika itu tidak rasional, maka penilaian otomatis ini akan memicu emosi yang negatif tadi. Nah, misalnya contohnya saja, kita terjebak dalam sebuah kemacetan. Itu peristiwanya. Interpretasi otomatisnya apa? Ada dua. Jika seseorang berpikir negatif, maka interpretasi otomatisnya, ini sangat membuang-buang waktuku. Dan ini memunculkan emosi negatif, yaitu apa? Marah, kesal, dan frustrasi. Tetapi jika orang yang memandangnya sebagai hal positif, maka interpretasi otomatisnya apa? Oh, saya memiliki waktu istirahat sebentar. Saya bisa membaca buku, atau saya bisa membaca koran berita hari ini. Dan ini melahirkan emosi positif, yaitu ketenangan dalam diri kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuang emosi negatif ini. Kenapa? Dikarenakan kita memiliki kemampuan untuk tidak menuruti penilaian otomatis tersebut. Kita mampu untuk menganalisis sebuah peristiwa atau objek dengan rasional, khususnya untuk memisahkan antara fakta objektif dari penilaian dan opini subjektif kita. Jadi ada fakta objektif dan opini subjektif kita. Misalnya dalam konteks tadi, konteks kemacetan, faktanya apa? Faktanya macet. Hanya macet lah faktanya. Tapi apakah buang-buang waktu? Itu bukan fakta. Tapi itu opini kita, buang-buang waktu. Tapi jika kita bisa beropini positif, berpikiran positif, maka ini bukan membuang waktu, tapi ada waktu kita untuk beristirahat, ada waktu luang kita yang bisa kita gunakan untuk hal-hal lain. Jadi fakta itu peristiwanya, tapi interpretasi ini adalah pemaknaannya, dan itu yang harus kita kelola dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya? Jadi saat kita sudah mulai merasakan emosi-emosi negatif, kita bisa melakukan sebuah teknik yang diakronimkan dengan STAR, STAR. Apa itu STAR? Jadi STAR itu pertama stop. Kita berhenti dulu. Jadi saat kita udah memulai masuk nih pikiran-pikiran negatif, kita berhenti dulu. Stop dulu pikiran tersebut. Kita hentikan pikiran kita tersebut. Kemudian setelah berhenti, apa yang kita lakukan? Kita think and assess. Kita pikirkan dan kita nilai. Kita pikirkan peristiwa tersebut. Kita pikirkan peristiwa negatif tadi. Pikiran negatif tadi. Apakah itu benar-benar bisa kita kendalikan atau tidak bisa kita kendalikan? Apakah itu karena salahnya kita memang, atau memang itu respon orang lain saja? Kemudian kita nilai. Kita nilai apakah respon kita sebelumnya udah benar dengan berpikiran ini. Apakah pikiran kita tersebut sudah baik adanya? Oh, ternyata tidak, maka kita bisa memberi respon. Jadi, kita punya waktu nih, punya waktu untuk berpikir dulu. Nah, padahal seringkali kita dalam memikirkan hal-hal negatif itu, kita langsung
Merespon saja, merespon, tanpa kita berhenti dulu dan memikirkannya. Nah, kuncinya ada di situ. Berhenti dulu pikiran tersebut, kemudian kita pikirkan lagi. Pikirkan dengan tenang. Kemudian kita beri respon terhadap peristiwa tersebut. Nah, kemudian kita juga perlu mengurangi respon lebay kita terhadap hal-hal yang terjadi di dunia. Kenapa kita perlu mengurangi respon lebay tersebut? Dikarenakan pertama, bahwa ternyata masalah kita itu remeh kalau kita lihat dari jauh. Yang kedua, bahwa segala sesuatu itu sebenarnya tidak ada yang baru dalam kehidupan ini. Semua udah pernah ada sebelumnya. Bahkan sifat-sifat ataupun hal buruk yang menimpa kita, itu udah tentu udah pernah dialami oleh orang lain di dunia ini. Dan ternyata yang ketiga adalah semua akan terlupakan oleh waktu. Bahwa semua, walaupun peristiwa-peristiwa buruk tersebut akan hilang seiring berjalannya waktu. Dan itu tidak ada yang kekal. Makanya kita tidak perlu lebay untuk meresponi segala sesuatu, hal-hal negatif yang mungkin ada di dalam pikiran kita, ataupun yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Nah, kita perlu dalam hal ini memperkuat mental kita. Mungkin seringkali ya, kita juga sebagai anak muda, sebagai mahasiswa terutama, capek-capek nih overthinking, malam-malam mikirin UTS-ku gimana, tadi aku nggak bisa UTS, tuh bosku nggak kelar, tuh bosku banyak. Ternyata malah nggak kejadian. Artinya apa? UTS-nya bagus, ternyata. Atau tuh bosnya kelar, dengan spesifikasi yang ada tuh kelar. Nggak kejadian tuh overthinkingannya. Ternyata dia overthinking lagi, cewekku selingkuh nggak ya, pacarku selingkuh nggak ya. Ternyata nggak ada kejadian seperti itu. Nah, seringkali kekhawatiran dan kecemasan kita lebih banyak yang akhirnya nggak terjadi. Jadi itu hanya berputar-putar di pikiran kita, tanpa ada fakta yang terjadi di lapangan, seperti itu. Dan ternyata ada banyak hal-hal negatif dalam hidup ini yang sebenarnya remeh, tapi kita sangat suka membesar-besarkannya. Dan harusnya itu tidak perlu kita besar-besarkan. Jadi hal negatif itu cukup seperti itu. Kita nggak perlu berlebihan memikirkannya, mengkhawatirkannya, ataupun kita tidak perlu overthinking untuk hal tersebut. Ada sebuah teknik atau konsep yang dinamakan premeditatio malorum. Apa sih ini? Inilah teknik untuk memperkuat mental dengan membayangkan semua kejadian buruk yang mungkin terjadi. Nah, tapi apakah ini artinya khawatir? Nah, ini berbeda ya dengan kekhawatiran tidak beralasan. Kenapa? Karena dengan teknik ini kita dapat mengenali peristiwa di luar kendali kita dan memilih rasional. Jadi kuncinya di situ, mengenali peristiwa dan memilih rasional. Jadi bukan hanya khawatir-khawatir nggak jelas, tapi kita mengenali peristiwa dan memilih rasional. Nah, teknik ini juga membantu kita untuk mengantisipasi peristiwa buruk yang mungkin terjadi. Dan kalaupun terjadi, kita nggak terlalu terkejut. Gara-gara apa? Karena kita sudah memikirkannya, kita sudah membayangkannya dari awal. Nah, ini menjadi penting. Kita perlu dalam segala rencana kita memikirkan kira-kira worst case-nya apa? Worst case yang mungkin terjadi atau kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi dalam cara atau jalan kita ini apa sih? Nah, kita perlu memikirkan hal tersebut. Nah, ini kita perlukan sebagai sebuah pertimbangan bagi kita. Dan kalaupun itu terjadi, kita kan tidak terlalu terkejut. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui dari awal bahwa ada loh resiko ini. Bahwa resiko ini mungkin saja terjadi. Nah, dalam konsep kehidupan kita sebagai manusia, tentu kita tidak terlepas dari yang namanya perekonomian. Kita tidak terlepas dengan yang namanya ekonomi, keuangan. Dan masalah ini, aspek ini yang juga menjadi sumber permasalahan. Sumber overthinkingnya kita. Sumber munculnya emosi-emosi negatif dalam kehidupan kita. Dan ternyata konsep yang diajarkan dalam buku ini adalah bahwa manusia hanyalah peminjam dan pengguna rezeki, bukan pemilik yang sesungguhnya. Bahwa rezeki adalah milik yang maha kuasa. Nah, kaya dan miskin juga bukan dilihat dari seberapa banyak harta yang dimiliki. Dalam buku ini mengajarkan bahwa orang yang benar-benar kaya adalah dia yang merasakan cukup. Dan orang yang benar-benar miskin adalah dia yang mengingini lebih. Jadi bukan berdasarkan seberapa banyak uangnya atau harta yang miliknya, tapi perasaannya apakah cukup atau pengen lagi, masih kekurangan. Itulah konsep miskin dan kaya yang diceritakan oleh buku ini. Nah, mungkin juga kita sering ya mengalami sebuah permasalahan, atau teman kita mengalami sebuah permasalahan. Kita dinasihat atau memberi nasihat dengan cara yang sangat mudah, dengan cara yang mungkin kita merasa sangat diri kita bijak dalam memberi teman kita nasihat. Nah, suatu saat peristiwa yang menimpa teman kita tersebut menimpa kita juga. Ternyata kita kewalahan.
Nah, ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Maka itu kita perlu meyakini dan menyadari bahwa saat kita mendapat musibah besar dan kecil, kita coba membayangkan bagaimana kita akan bersikap jika ini menimpa orang lain. Jadi kita nggak hanya bisa memberi nasihat, tapi kita juga membayangkan, kira-kira kalau ini menimpa temanku, aku akan beri nasihat apa ya? Dan nasihat itu yang kita coba lakukan. Nah, itu menjadi penting. Dikarenakan kita seringkali mudah untuk memberikan nasihat, tapi tidak mampu untuk melakukannya jika itu menimpa kita. Nah, konsep apa lagi yang diajari? Tadi kita udah berbicara mengenai internal diri kita, hal-hal yang ada di dalam diri kita. Nah, tetapi sebagai manusia tentu kita tidak terlepas yang namanya dengan keterlibatan orang lain atau manusia lain dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sosial kita, kita pasti berinteraksi dengan orang lain. Dan kita pasti mau nggak mau berhadapan dengan orang yang mungkin, tanda kutip, menyebalkan bagi kita. Nah, ini bagaimana tanggapan kita, bagaimana filosofi teras mengajarkan kita untuk dapat meresponi sikap-sikap orang yang sebenarnya jelas-jelas berada di luar kendali kita, tetapi mungkin sangat mengganggu dan menyebalkan kita. Nah, yang perlu kita ketahui bersama bahwa ketersinggungan itu diambil. Jadi kalau kita merasa tersinggung oleh ulah dan perkataan orang lain, teman kita, saudara kita, keluarga kita, ataupun siapapun itu sebenarnya salah kita sendiri. Karena apa? Dikarenakan itu kita yang memilih untuk tersinggung. Mengapa ketersinggungan itu diambil? Nah, bahwa pada kenyataan, perilaku menyebalkan orang lain itu kemungkinan besar tidak ada motivasi atau niatan jahat, melainkan ketidaktahuan atau ignorance. Misalnya apa? Kita lagi proses diet nih, lagi proses diet. Ternyata teman kita yang udah lama nggak ketemu bilang, kamu kok gemukan? Nah, tentu kita yang lagi merasa proses diet merasa kesal gitu ya. Aku lagi diet kok dibilang gemukan gitu ya. Nah, tapi apakah dia tahu sebenarnya kita lagi proses diet? Kan belum tentu. Nah, jadi dia sebenarnya nggak ada niat jahat bilang kita gendutan atau menghina fisik kita, tidak. Dia hanya menyampaikan fakta yang dia lihat. Tetapi gara-gara ketidaktahuannya tersebut bahwa kita sebenarnya lagi berjuang nih proses diet, kita membuat kita menjadi sebal gitu ya, menyebalkan bagi kita. Nah, bahwa orang yang melakukan perbuatan menyebalkan karena tidak tahu ini sebenarnya bukan untuk kita marahi, tetapi untuk kita kasihani dan kita ajari. Atau lebih lanjutnya kita kasih tahu loh sebenarnya apa. Misalnya tadi teman kita mengejek kita uh, makin gendutan, kita kasih tahu. Sebenarnya kita lagi berjuang untuk urusan lagi diet. Seperti itu. Jadi bukan kita marahi, bukan kita bilang dia judge mental atau dia bilang body shaming, bukan seperti itu. Nah, hal lain yang perlu kita tekankan bahwa tidak ada yang bisa merendahkan jiwa kita. Siapapun itu, dengan perkataan apapun itu, semenyebalkan apapun perilaku dan perkataan yang dikeluarkan, itu tidak akan bisa merendahkan jiwa kita. Dan juga kita harus mengingat bahwa selalu ingat ada kemungkinan bahwa kita lah yang salah atau keliru. Misalnya dia menyampaikan satu statement, tapi bagi kita itu menjadi sangat menyebalkan. Bisa saja kita yang salah mengartikannya, salah mempersepsikannya. Bisa jadi. Dan kemungkinan itu pasti ada. Makanya bukan sepenuhnya salah orang yang memberikan pernyataan. Nah, kemudian juga pada faktanya yang perlu kita sadari bahwa kemarahan kita itu jauh lebih merusak dari penyebab kemarahan itu sendiri. Artinya respon kita sendiri yang merusak diri kita, bukan perkataan orang lain, bukan pikiran orang lain, bukan perbuatan orang lain, tapi kemarahan dalam diri kita lah yang justru lebih merusak dari apa dibanding penyebab kemarahan tersebut. Nah, jadi di dalam buku ini diberikan tips berurusan dengan orang lain. Apa aja itu? Bahwa kita menyadari bahwa orang lain itu didorong oleh apa yang mereka percayai, dan mereka akan bangga melakukannya. Yang kedua, jika mereka melakukan benar, kita tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh. Misalnya dia menyampaikan suatu fakta yang memang menjadi kekurangan kita. Nah, itu kita nggak boleh mengeluh, karena memang faktanya seperti itu. Dan kita juga bisa mengingat bahwa kita setiap manusia juga punya kesalahan. Kita juga belum tentu tahu dengan pasti bahwa itu suatu kesalahan. Misalnya orang lain berbuat salah, belum tentu itu pasti nggak ya kesalahan. Belum tentu, kita belum tentu tahu pasti. Kan? Kemudian kita juga perlu mengingat bahwa hidup kita sangat singkat. Jadi seharusnya jangan dibuang-buang untuk hal-hal negatif, untuk yang emosi-emosi negatif. Kemudian kita juga perlu mengetahui bahwa terkadang atau seringkali persepsi kita lah yang mengganggu kita, mengganggu pikiran kita. Kemudian juga lebih banyak kerusakan karena kemarahan daripada penyebab marah itu sendiri.
Kemudian perlu kita ingat lagi yang terakhir adalah kebaikan dilakukan dengan tulus dan bukan pencitraan. Jadi ini adalah tips berurusan dengan orang lain yang disampaikan dalam buku ini. Namun apakah kita harus welcome dengan semua orang? Apakah kita berarti tidak bisa menghindari toxic people? Tentu toxic people itu ada. Orang toxic itu pasti ada. Dan dalam buku ini juga menyadari bahwa memang pasti ada orang-orang yang layak dihindari dalam hidup kita. Dan buku ini juga menghimbau bahwa waktu adalah harta yang terus-menerus berkurang. Jadi jangan dihamburkan kepada orang-orang yang tidak membuat hidup kita lebih baik. Jadi kalau memang kita merasa sudah cukup merugikan kita, sudah cukup mengganggu kita atau memberi aura-aura negatif dalam hidup kita, ya sudah dihindari saja. Karena kita punya waktu yang singkat untuk menjalani hidup dan sangat rugi apabila kita waktu singkat tersebut kita pakai bersama orang yang merusak kita juga. Kemudian konsep terakhir terkait hubungannya dengan manusia dengan alam. Ya. Dalam hal ini adalah kesusahan dan musibah yang mungkin jelas-jelas ada di luar kendali kita. Dalam filosofi teras, musibah dan kesusahan adalah opini yang ditambahkan oleh kita sendiri. Maksudnya apa? Oh, bahwa benar, banjir terjadi. Faktanya banjir, rumah kita tenggelam. Tapi seringkali opini-opini tambahan yang membuat kita semakin susah. Bahwa banjir membuat kita nggak makan. Bahwa banjir membuat kita nggak bisa kerja. Bahwa banjir mengganggu pekerjaan kita. Bahwa banjir merugikan banyak kita. Faktanya banjir, tapi persepsi kita akan banjir itu yang seringkali membuat seolah-olah kita itu semakin korban yang tidak berdaya. Padahal tidak seperti itu. Nah, jelas bahwa musibah dan bencana ini berada di luar kendali kita. Tapi respon kita sepenuhnya ada di dalam kendali kita. Respon kita terhadap banjir, respon kita terhadap gempa, terhadap tanah longsor, atau apapun yang menimpa kita itu ada di dalam kendali kita. Nah, untuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, jadikanlah ini sebuah kesempatan untuk melatih kebajikan kita. Untuk melatih virtue kita. Nah, tetapi dalam perjalanannya, kita nggak boleh membiarkan pola pikir kita yang merusak ini terus berada dalam pikiran kita. Kita harus membuang pola-pola pikir negatif. Bahwa banjir membuat kita menghambat beberapa pekerjaan kita, iya benar. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bekerja. Bahwa bukan berarti kita hanya bergantung pada bantuan pemerintah atau bantuan-bantuan dari pihak lain. Kita tetap bisa mengusahakannya. Persepsi seperti itu yang kita perlu pertahankan. Kemudian, mengalahkan cobaan dan penderitaan, kita harus melakukannya dengan bertahan menanggungnya. Kita nggak boleh lari, kita bertahan saja. Saat kita mampu bertahan dalam kesusahan dan penderitaan, maka kita mampu mengalahkannya. Kemudian, latihan menderita membuat kita kembali lebih mensyukuri, mengingat lagi syukur-syukur apa yang sudah kita miliki dalam kehidupan kita. Dan terakhir, halangan bisa menjadi jalan, dan ini tergantung pada pikiran kita. Yang terakhir, kesimpulan dari buku ini, yaitu Way of Life Stoicism. Ada 3 hal. Yang pertama, disiplin of desire, disiplin keinginan. Artinya kita bisa mengendalikan keinginan kita, ambisi kita, nafsu pribadi kita. Yang kedua, disiplin of action, disiplin tindakan dan perilaku. Bagaimana bisa kita mengendalikan sikap kita, tindakan kita, dalam berhubungan dengan orang lain dan manusia lain dalam hidup kita. Yang ketiga, disiplin of assent, or judgment, atau disiplin opini. Bagaimana kita bisa mengendalikan opini dan interpretasi kita, pandangan kita, terhadap apa yang terjadi, baik yang menimpa kita maupun menimpa lingkungan kita. Manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau, tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang dia belum miliki dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Berikut adalah sebuah quotes, sebuah kalimat yang ditulis oleh Bapak Henry Manampiring dalam bukunya yang berjudul Filosofi Teras. Demikian presentasi mengenai ulasan ataupun temuan-temuan yang saya dapatkan dari hasil membaca buku saya, yaitu buku Filosofi Teras ini. Terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kiranya boleh bermanfaat dan juga boleh memicu saudara-saudara menonton untuk terus membaca buku-buku pengembangan diri, baik yang sejenis maupun hal-hal yang mungkin bisa membuat diri kita lebih baik lagi ke depannya. Saya Arjuna Marcelino, terima kasih dan sampai jumpa.